Kuhancurkan keluarga suamiku yang penuh kesombongan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Halo Pak, Assalamualaikum. Sapaku dengan isak tangis yang tak tertahan. Sementara Mas Reza, suamiku, sedang menjemput ibunya dan Nadine, adiknya, yang berencana ingin menginap di rumah kami. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada apa nak? Kenapa kamu menangis? Tanya bapak dengan nada penuh kekhawatiran setelah mendengar suaraku yang terisak melalui telepon. Siva sudah tidak sanggup lagi, Pak. Hati Siva terasa sangat sakit setelah tahu bahwa Mas Reza telah banyak berubah. Jawabku sambil terus menangis. Dari seberang telepon, terdengar helaan nafas panjang dari bapak. Aku tidak tahu seberapa dalam rasa sakit yang beliau rasakan saat mendengar pengakuanku ini. Mas Reza dan ibunya kemarin bilang kalau keluarga kita hanyalah orang miskin yang bodoh. Lanjutku dengan suara yang terputus-putus, diiringi tangisan yang semakin deras. Sabar ya nak, sudah sejak dulu bapak bilang kalau keluarga suamimu itu memang sombong. Bahkan ketika bapak cerita soal usaha kertas yang bapak kelola di beberapa tempat, mereka hanya menertawakan dan menyebutnya usaha tidak berguna, seolah-olah hanya cukup untuk makan. Ujar bapak dengan nada yang menahan emosi. Kata-kata bapak membuatku semakin terisak. Aku membekap mulutku erat-erat agar suara tangisanku tidak terdengar oleh Mas Reza yang mungkin akan segera pulang. Kenapa bapak tidak pernah menceritakan ini padaku sebelumnya? Kataku. Iya nak, itu karena putri kecil bapak terlihat begitu bahagia waktu itu. Biarlah bapak yang menerima hinaan, asalkan kamu tetap bahagia. Air mataku semakin deras mengalir mendengar penuturan bapak. Betapa tega aku selama ini terhadap mak dan bapak. Tenang saja ya nak, kita akan tunjukkan bahwa mereka itu salah, kata bapak dengan nada yang lebih tegas. Bagaimana caranya pak? Tanyaku penasaran. Kamu jangan khawatir. Biar bapak yang mengatur semuanya. Jawabnya singkat sebelum menutup telepon, memberitahuku bahwa ia sedang bersiap untuk datang ke rumahku hari ini. Di tengah kekacauan pikiranku, aku melihat ponsel Mas Reza tertinggal di kamar. Mungkin ia terburu-buru saat pergi menjemput ibu dan adiknya. Aku memutuskan untuk membuka ponselnya karena aku tahu kata sandinya. Saat membuka WhatsApp, aku terkejut membaca pesan-pesan antara Mas Reza dan ibunya. Reza, kamu jangan izinkan orang tua istrimu menginap di rumahmu ya. Orang miskin seperti mereka itu bisa saja berniat mencuri barang-barangmu. Hatiku terasa seperti dihantam keras. Pesan itu yang dikirim oleh ibu mertuaku membuatku tidak percaya. Padahal aku sudah berbicara kepada Mas Reza tentang niat mengajak orang tuaku tinggal sementara di rumah kami. Namun di belakangku, mereka malah bersikap sekeji itu. Aku mengulir layar untuk membaca pesan lainnya. Jangan kasih uang terlalu banyak pada istrimu. Orang miskin seperti dia itu tidak tahu cara mengelola uang. Orang bodoh selamanya akan tetap bodoh. Tubuhku lemas seketika membaca isi percakapan itu. Semua kebaikan yang mereka tunjukkan selama ini hanyalah topeng belaka. Aku membaca balasan dari Mas Reza dengan hati yang semakin hancur. Mama benar, aku tidak akan kasih uang banyak ke Siva. Untung ada mama yang mengatur semua keuanganku. Siva di sini itu cuma jadi hiasan rumah saja kok, Mah. Biar bersih dan rapi. Bukan untuk ikut campur urusan lain. Air mataku tidak bisa kubendung lagi. Semua kasih sayang selama ini kuanggap tulus hanyalah tipu daya agar aku terus menjadi pelayan mereka.
Aku merasa diriku begitu bodoh telah percaya pada keluarga ini. Aku mengusap wajahku cepat-cepat saat mendengar suara pintu depan terbuka. Mas Reza sudah pulang bersama ibunya dan Nadine. Begitu tiba, Mas Reza langsung menyampaikan sesuatu yang menusuk hatiku. "Fa, maaf ya, Bapak dan Makmu tidak bisa menginap di sini. Kamar kita nanti akan dipakai oleh Nadine," katanya tanpa ragu. "Iya, Mbak. Lagi pula, kenapa orang tuamu harus datang ke sini? Mereka kan sudah tua. Memangnya mereka punya uang untuk ongkos? Jangan-jangan malah berhutang," tambah Nadine dengan nada mengejek. "Fa, jangan sampai nanti kita yang harus melunasi utang mereka," lanjut Mas Reza dengan santainya. Hatiku memanas mendengar ucapan mereka. Dari awal pernikahan, Mas Reza bahkan tidak pernah mengirim uang untuk kedua orang tuaku, apalagi membantu mereka. Nafkah yang kuterima pun berasal dari ibu mertuaku, bukan darinya, karena uangnya yang mengatur ya ibu mertuaku. "Kamar buat aku sudah disiapkan kan, Mbak? Aku mau langsung menempatinya. Capek banget soalnya," tanya Nadine dengan santai. "Sudah," jawabku singkat dengan dingin. "Biarlah ini menjadi pelayanan terakhirku untuk mereka. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan diriku dimanfaatkan lagi." Saat malam tiba, di tengah-tengah makan malamku bersama Mas Reza, ibu mertua dan Nadine, terdengar ketukan di pintu rumah. Tok tok tok. Aku segera beranjak untuk membuka pintu, diikuti oleh Mas Reza di belakangku. Ketika aku membuka pintu, ternyata Bapak dan Mak telah sampai di rumah. "Oh, Bapak dan Mak. Maaf ya Pak, Mak, tapi semua kamar di rumah ini sudah penuh. Ibu dan adikku akan tidur di sini malam ini," ujar Mas Reza dengan nada tanpa basa-basi. "Tidak masalah. Saya tidak berniat menginap di sini," jawab Bapak dengan tenang. "Kami hanya datang untuk menjemput anak kami. Dia akan tidur di rumah baru kami, yang kebetulan letaknya tidak jauh dari sini." Mendengar itu, mata Mas Reza menajam, mengikuti arah telunjuk Bapak yang menunjukkan ke sebuah rumah besar di dekat sana. Hanya berjarak 2 rumah dari tempat kami berdiri. "Rumah besar itu?" tanya ibu mertuaku dengan suara gemetar. Tampak terkejut saat menyusul kami ke depan. "Iya," jawab Bapak sambil tersenyum tipis. "Kalian lanjutkan saja makan malam kalian. Kami akan membawa anak kami untuk beristirahat di rumah baru kami." Ucapan Bapak membuat keluarga Mas Reza terdiam membisu. Hanya bisa memandang kami yang melangkah pergi. Sebelum berbalik, Bapak menambahkan dengan nada tegas, "Ini adalah jawaban untuk kesombongan kalian." Mas Reza dan keluarganya nampak terpaku di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah yang penuh keyakinan, aku dan orang tuaku meninggalkan rumah itu, menuju rumah besar yang baru dibeli oleh Bapak. Setelah tiba di rumah baru itu, kami mulai beristirahat. Namun baru sekitar setengah jam berlalu, terdengar ketukan di pintu rumah. Aku dan Mak saling berpandangan, bertanya-tanya siapa yang datang di malam seperti ini. Dengan sedikit penasaran, kami berjalan menuju pintu dan membukanya. Di sana berdiri Mas Reza dan keluarganya dengan senyuman yang nampak dipaksakan. "Sayang, kenapa kamu tidak bilang sebelumnya kalau kamu membeli rumah besar ini? Ini kan kabar luar biasa," ujar Mas Reza dengan senyum lebar, seolah mencoba mencairkan suasana. "Iya Mbak, Mbak Sifat tuh suka gitu ya, selalu penuh kejutan," timpal adik iparku dengan nada manis. Aku hanya bisa memutar bola mata, malas menanggapi sandiwara keluarga ini yang tiba-tiba berubah ramah setelah tahu aku bukan orang miskin seperti yang mereka kira.
Ibu ingin makan malam di sini, Nak. Pasti meja makannya megah sekali kan? Ujar ibu mertuaku dengan nada penuh antusias. Tapi mohon maaf, Bapak muncul dari arah ruang tamu. Suaranya tenang namun tegas. Makanan kami hanya cukup untuk bertiga. Jadi sebaiknya kalian kembali saja ke rumah kalian. Tanpa basa-basi, Bapak langsung menutup pintu di hadapan mereka. Wajah mereka berubah malu, dan akhirnya mereka pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menikmati tinggal di rumah baru ini. Namun karena rumah Mas Reza berada dekat, mereka tetap sering mengganggu ketenangan kami. Pagi itu, saat aku sedang menyiram bunga di halaman depan, terdengar suara teriakan yang sangat kukenal. "Sayang, sayang!" seru Mas Reza dari kejauhan. Nadanya penuh kepanikan. Ada apa?" Balasku singkat tanpa banyak ekspresi. "Nadine masuk rumah sakit semalam," jawabnya cepat. "Aku tidak punya uang sama sekali karena gaji dan bonusku sudah dipakai ibu untuk membeli perhiasan. Aku benar-benar butuh bantuanmu." "Lalu, apa hubungannya denganku?" tanyaku dingin sambil melanjutkan menyiram bunga. "Siva, kamu itu kan kakak iparnya dan aku suamimu. Jangan jadi istri yang durhaka hanya karena mengikuti orang tuamu. Sekarang aku minta uangmu untuk membayar biaya rumah sakit Nadine," ucapnya. Nada suaranya berubah menjadi memohon. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku tidak akan memberikan uangku. Kamu ingat kan ketika aku sakit dan kamu membiarkanku begitu saja hanya karena uangmu habis untuk ibumu? Kalau kamu tidak peduli padaku waktu itu, kenapa sekarang kamu harus peduli pada adikmu?" Wajah Mas Reza memerah. Kedua tangannya mengepal. Tanda amarahnya memuncak. "Kamu tega sekali ya. Kamu mau adikku mati mengenaskan hanya karena kamu tidak mau membantuku. Istri macam apa kamu ini? Dasar istri durhaka." Aku mendekatinya perlahan dan berkata dengan nada penuh penekanan, "Kalaupun adikmu harus mati, aku tidak akan peduli. Dunia ini malah akan lebih baik dengan berkurangnya satu orang yang sombong." Setelah berkata demikian, aku berbalik meninggalkannya sendirian di halaman. Mas Reza hanya bisa terdiam, nampak tidak berdaya. Akhirnya dia pergi dari rumahku dengan tangan hampa, tak mendapatkan apapun yang diinginkannya. Seminggu berlalu sejak insiden di halaman rumahku, aku memutuskan untuk mengambil barang-barang yang masih tertinggal di rumah lamaku. Aku tahu betul, mendatangi rumah itu lagi berarti harus menghadapi hinaan dan ejekan dari Mas Reza serta keluarganya. Namun barang-barang yang kutinggalkan terlalu penting untuk diabaikan. Dengan penuh keberanian, aku memutuskan untuk pergi. Setibanya di sana, aku bahkan belum sempat mengetuk pintu ketika suara ibu mertuaku langsung terdengar nyaring dari dalam rumah. Lihat tuh Nadine, dia datang lagi," serunya dengan nada sinis. "Pasti karena uang sewanya habis itu, Bu," timpal Nadine, mengerling ke arahku dengan senyum mengejek. Ibu mertuaku menambahkan, "Makanya jangan sok belagu jadi orang. Sewa rumah hanya untuk menyamai kekayaan kita." Tawa mereka meledak, seolah aku adalah bahan hiburan mereka. Aku menghela nafas dalam-dalam, memilih tidak menanggapi ocehan mereka. Bagiku yang terpenting adalah segera mendapatkan barang-barangku dan pergi dari tempat yang penuh dengan kenangan pahit itu. Tapi di dalam hati, ada perasaan jijik. Kalau bukan karena barang-barangku, tak sudi aku kembali menginjakan kakiku di sini. Namun langkahku terhenti ketika Nadine mulai melontarkan tuduhan yang lebih buruk. "Kenapa diem aja sih, Mbak? Benar kan kataku? Orang tuanya pasti ngambil pesugihan," serunya tanpa rasa malu. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan tajam. Nafasku mulai memburu.
Tetapi dia malah melanjutkan, "Orang tuamu itu ngambil pesugihan di mana, Mbak? Cerita dong." Plak, tanpa pikir panjang, tanganku melayang ke pipinya. Nadine terdiam sesaat, syok dengan tamparanku. Aku mendekatinya, menatap matanya dengan penuh amarah. "Jangan pernah kamu menghina orang tuaku lagi," ucapku dengan tegas. Suaraku bergetar menahan emosi. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari dalam rumah. Mas Reza akhirnya muncul. Wajahnya merah padam ketika melihat kejadian itu. "Syifa, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu tampar adikku?" teriaknya penuh amarah. Aku tetap berdiri tegak, tak goyah sedikit pun. "Karena dia pantas mendapatkannya, Mas," jawabku dengan suara lantang. "Dia itu kan adikmu juga, Syifa. Tidak seharusnya kamu bertindak seperti itu." Mas Reza membentakku lagi, sementara Nadine mulai merajuk, menangis pura-pura. "Mas, ajari dia. Berani sekali dia menamparku," rengeknya sambil memegang pipinya yang memerah. Aku mendengus sinis. "Baru sekarang aku sadar, Mas. Kamu itu hanyalah boneka yang sepenuhnya dikendalikan oleh ibu dan adikmu." Aku berbalik, memutuskan untuk meninggalkan rumah itu tanpa barang-barangku. Tapi langkahku terhenti ketika suara Mas Reza menggema di belakangku. "Kalau kamu pergi sekarang, aku akan menceraikan kamu sekarang juga," ancamnya dengan nada tinggi. Aku menoleh dengan senyum tipis, lalu berkata, "Tidak perlu kamu repot-repot, Mas. Aku yang akan menggugat cerai kamu." Ucapan itu membuatnya terdiam. Namun ketegangan di antara kami mendadak pecah ketika Nadine menunjuk ke depan rumah. "Bu, itu mobil kita ya?" tanyanya dengan mata berbinar. Ibu mertuaku segera menghayut. "Pasti Reza yang belikan untuk kita." Mereka bergegas keluar, melewatiku begitu saja. Tepat di depan rumah, sebuah mobil hitam berkilau terparkir. Seorang pria keluar dari mobil pengangkut dan bertanya, "Permisi, apa benar ini rumahnya Bu Syifa? Saya diberitahu rumah ini tujuannya." Mata Nadine dan ibu mertuaku membulat sempurna mendengar pertanyaan itu. Mas Reza bahkan terlihat tidak percaya. Aku melangkah maju dengan tenang. "Maaf, Pak, itu rumah saya yang ada di sebelah sana," jawabku, menunjuk ke arah rumah baruku. Wajah mereka berubah pucat. Mereka berdiri mematung, tak mampu berkata apa-apa lagi. Aku mendekati mereka perlahan, lalu berbisik di telinga Nadine, "Maaf ya, aku punya mobil duluan." Bruk, Nadine jatuh terduduk. Mulutnya menganga tidak percaya. Ibu mertuaku terlihat gemetaran. "Tidak mungkin ini terjadi," lirihnya. Nadine menatapku dengan wajah yang penuh sinis. Bibirnya sedikit mencibir seolah meremehkan. "Kamu cuma sewa kan, Mbak?" tanyanya dengan nada merendahkan. Aku tidak bisa menahan tawa geli yang spontan keluar. Pertanyaan itu benar-benar konyol. Mana ada orang menyewa mobil dalam keadaan masih baru, pikirku. "Nadine, coba kamu pakai logikamu. Emangnya ada tempat sewa mobil yang kasih unit baru seperti ini? Mbok ya kamu mikir dulu sebelum ngomong," ucapku sambil tersenyum mengejek. Namun senyumku langsung memudar saat suara Mas Reza ikut menyahut dengan nada tuduhan yang membuat darahku mendidih. "Diam kamu, Fa. Jangan belagu kamu. Aku yakin mobil ini kamu beli dari uang nafkah yang aku kasih. Aku tidak ridho. Kamu sok-sokan gaya pakai uangku untuk membeli mobil. Mana mungkin kamu mampu tanpa aku," ucapnya penuh keyakinan yang tidak berdasar. Aku mendengus kesal, mencoba menahan emosi. Uang nafkah? Nafkah apa yang dia maksud? Apakah dia lupa kalau uang yang diberikannya setiap bulan bahkan tidak cukup untuk makan seminggu? Hanya 500.000 rupiah. Dan dia merasa seperti raja dermawan. Sungguh aku muak dengan segala tuduhan itu.
Kembalikan uang nafkahku sekarang juga. Aku tidak main-main, Fa. Lanjutnya dengan nada memaksa yang membuatku ingin tertawa sinis. Aku tersenyum dingin, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Mas, kamu itu benar-benar mau uang nafkahmu kembali? Tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun amarah membara di dalam hati. Kalau begitu, ayo ikut aku ke rumah Bapak, ucapku, kemudian berbalik melangkah tanpa menunggu jawaban. Mereka bertiga, Mas Reza, ibu mertuaku dan Nadine mengikutiku dengan langkah ragu. Mungkin mereka masih terkejut dengan kejutan yang bertubi-tubi yang kuberikan hari ini. Sesampainya di depan rumah Bapak, seorang pria yang tadinya mengantar mobilku masih berdiri di sana, menyerahkan dokumen kepemilikan mobil pada Bapak. Terima kasih banyak ya Pak, ucapnya kepada Bapak sebelum berpamitan. Bapak memandang mereka bertiga dengan senyuman kecil yang penuh makna. Mau lihat mobil baru? Saya yakin kalian belum punya kan? Udah sombong duluan, makanya malu sekarang. Wajah Mas Reza yang tadinya penuh percaya diri langsung berubah pucat. Sementara Nadine dan ibu mertuaku terdiam tidak mampu berkata apa-apa. Pak, ini Mas Reza dan keluarganya katanya mau ambil uang nafkah yang dulu dia kasih ke saya, ucapku kepada Bapak dengan nada santai. Oh, jadi mau ambil lagi uang nafkahnya? Memalukan sekali ya, kata Bapak sambil tersenyum lebar, seolah menyindir mereka. Aku memutuskan untuk menyudahi drama ini secepatnya. Tunggu di sini, aku ambilkan uangnya, ujarku sebelum masuk ke rumah. Aku berjalan ke tempat penyimpanan uang receh, mengambil beberapa koin dan uang kecil yang memang tidak seberapa nilainya. Saat keluar, aku langsung melemparkan uang receh itu ke arah mereka. Ini uang nafkah kalian, silahkan diambil, kataku dengan nada dingin. Kamu pikir kami ini pengemis? Bentak Mas Reza. Wajahnya merah padam karena malu. Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan pandangan penuh ejekan. Bukankah selama ini memang seperti itu, Mas? Uang yang kamu kasih bahkan tidak cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Aku yang sering pakai uang pribadiku untuk menutupi kekuranganmu. Jadi jangan merasa seperti pahlawan besar kamu, Mas. Wajah ibu mertuaku yang tadinya berseri-seri penuh harapan kini berubah muram. Mungkin akhirnya dia menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun dariku. Kurang ajar kamu ya, Fa, karma pasti akan mengejarmu, seru ibu mertuaku sebelum pergi dengan wajah kesal. Diikuti Nadine dan Mas Reza yang hanya terdiam. Aku menarik nafas lega. Akhirnya drama ini telah berakhir. Selamat tinggal Mas Reza, aku akan pastikan surat cerai segera sampai ke tanganmu, gumamku dengan nada penuh kepastian. Hari ini hanyalah awal dari kebebasanku yang selama ini terbelenggu oleh keluarga mereka. Hari terus bergulir seperti biasa, tetapi kali ini aku memilih untuk bersantai di rumah. Tidak ada banyak aktivitas hari ini. Rumah juga terasa lebih lenggang karena Mak dan Bapak pulang ke rumah mereka untuk mengurus usaha keluarga selama beberapa hari ke depan. Di tengah keheningan itu, suara nyaring terdengar dari luar rumah. Wah, ini rumah baru Bu Marwah ya? Ucap seorang wanita yang suaranya akrab di telingaku. Penasaran, aku yang kebetulan sedang berada di ruang tamu segera mengintip dari balik jendela. Nampak ibu mertuaku berdiri dengan sekelompok teman-temannya. Ia langsung menjawab penuh percaya diri. Iya, Reza yang membelikannya untukku. Tapi sekarang rumah ini masih ditempati oleh istrinya. Dia itu suka iri karena aku dibelikan rumah baru. Jadi dia pengen menempati lebih dulu. Ya ampun, baik sekali ya Bu Marwah, sahut salah satu temannya dengan nada kagum. Biasalah Bu, istri Reza itu kan berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Jadi mungkin dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Lanjut ibu mertuaku dengan suara yang terdengar sombong. Aku memutar bola mata, malas mendengar kebohongan yang keluar dari mulutnya. Bagaimana bisa dia dengan lancang mengeklaim rumahku ini sebagai miliknya? Tapi aku memilih untuk diam saja, menunggu momen yang tepat untuk membuatnya malu di depan teman-temannya. "Aku mau lihat ke dalam rumah dong, Bu," ujar salah satu temannya tiba-tiba. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Dia terlihat panik, dan aku menikmati setiap detik dari perubahan ekspresi itu. Teman-temannya malah semakin antusias. "Boleh dong, Bu. Kan Ibu Marwah orang yang baik." Ketukan terdengar di pintu rumahku. Tok tok tok. Aku tersenyum lebar. Ini akan jadi momen yang menarik. Dengan langkah ringan, aku membuka pintu. Senyumku yang lebar hanya membuat Ibu Marwah semakin gelisah. Pemandangannya seolah memohon agar aku menutupi kebohongannya. Tapi tidak, aku tidak akan melakukannya. "Ada keperluan apa ya, Bu?" tanyaku dengan santai pada mereka. "Kami mau lihat-lihat rumah barunya Bu Marwah," jawab salah satu temannya dengan penuh semangat. Ibu mertuaku hanya diam menunduk. Aku tersenyum sinis sebelum menjawab. "Oh, apa saya tidak salah dengar ya? Rumah Bu Marwah? Maaf ya, ini itu bukan rumahnya Bu Marwah. Ini adalah rumah saya yang saya beli dengan uang saya sendiri." Wajah teman-teman ibu mertuaku berubah drastis. Dari kagum menjadi bingung. Salah satu dari mereka bertanya lagi, "Tapi bukannya kamu menantu Bu Marwah? Ini kan rumah pemberian dari suamimu kan?" Aku menghela nafas panjang, lalu menjawab dengan tegas, "Saya memang menantunya Bu Marwah, tapi sebentar lagi akan menjadi mantan menantu. Dan saya tegaskan sekali lagi ya, ini adalah rumah saya, bukan rumah pemberian dari Mas Reza, apalagi rumah Ibu Marwah." Reaksi mereka sangat memuaskan. Mulut-mulut yang tadinya memuji kini berubah menjadi senjata yang menghakimi. "Astaga, jadi dia ngaku-ngaku rumah ini adalah miliknya. Jijik banget punya teman kayak gini," ujar salah satu dari mereka. "Kalau miskin ya miskin aja lah, Bu. Gak usah sampai ngaku-ngaku punya orang," timpal yang lain dengan nada merendahkan. "Jangan-jangan perhiasan yang dia pakai itu juga palsu, dan mobil yang dia bangga-banggakan itu juga bukan mobilnya." Ucapan-ucapan itu membuat ibu mertuaku semakin gelagapan. "Tidak, kalian itu salah paham. Ini itu rumahku," teriaknya histeris. Aku tidak bisa menahan senyum puas melihatnya kehilangan muka di depan teman-temannya. Bersyukur saja atas apa yang dimiliki itu jauh lebih baik. Gak usah sok-sokan mengakui punya orang, ucapku dengan dingin sebelum menutup pintu rumah. Teriakannya masih terdengar di luar, tapi aku tidak peduli. Salah sendiri, kenapa harus mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya? Sungguh mau bergaya, tapi malah mempermalukan dirinya sendiri. "Dasar menantu kurang ajar. Lihat saja nanti, aku akan adukan kamu kepada Reza, biar dia memberimu pelajaran yang setimpal." Suara ibu mertuaku mengekik penuh amarah sambil terus menggedor-gedor pintu rumahku dengan keras. Dia terlihat seperti orang yang kehilangan kendali, namun aku tetap tenang. Biarkan saja dia melampiaskan kekesalannya di sana. Bukankah ini akibat dari kesombongan dan kebiasaan buruknya sendiri? Aku menghela nafas panjang, berjalan menuju kamar, dan merebahkan tubuhku di kasur. Ponselku tergeletak di sisi bantal, menarik perhatian. Dengan malas, aku meraihnya dan membuka aplikasi WhatsApp untuk sekedar melihat status teman-teman. Tapi mataku terpaku pada sebuah unggahan dari Nadine, adik iparku yang terkenal suka mencari masalah. Punya kakak ipar kok kayak setan. Ups, emang sih,
Kan bersekongkol sama jin biar kaya. Aku mengerutkan dahi sambil membaca ulang status itu. Oh, jelas sekali ini ditunjukkan padaku. Lagi-lagi dia mencoba menyebarkan fitnah kalau kekayaanku itu berasal dari jalan yang tidak benar. Aku tersenyum sinis, lalu mengetik balasan berupa status tandingan. Gaya selangit tapi dompet kosong. Dasar tukang manja-manja. Tidak butuh waktu lama sebelum ponselku berdering dengan notifikasi bertubi-tubi. Nama Nadine muncul di layar ponselku, dan aku membaca pesannya dengan malas. Status itu untuk siapa? Tanyanya penuh emosi, ditambah emotikon marah. Kenapa kok sewot? Merasa jadi tukang minta ya? Balasku dengan nada mengejek, menambahkan emoji tertawa untuk menyulut emosinya lebih dalam. Rentetan pesan Nadine kemudian datang bertubi-tubi. Aku bukan tukang minta. Abangku yang selalu memberikan apapun yang aku mau. Kamu yang seharusnya sadar. Mimpi apa abangku bisa menikahi wanita seburuk dirimu? Aku menghela nafas panjang. Tidak ingin membalas lebih jauh. Orang seperti Nadine memang perlu diacuhkan agar dia tahu rasa. Aku menaruh ponsel di nakas, membiarkan notifikasi terus berbunyi tanpa kugubris. Namun ketenanganku tak bertahan lama. Tok tok tok, ketukan di pintu depan rumah memaksaku bangkit. Aku berjalan dengan langkah malas dan membuka pintu. Di hadapanku berdiri Mas Reza dengan wajah marah. Apa-apaan kamu, Fah? Kamu apakan ibu? Suaranya keras dan penuh tuntutan. Aku melipat tanganku di dada, memutar bola mata dengan malas. Ibumu sendiri yang memperlakukan dirinya sendiri di depan rumahku, Mas. Aku hanya membiarkan dia merasakan akibat dari perbuatannya. Kenapa kamu jadi seperti ini sih, Fah? Ini pasti gara-gara bapak dan makmu kan, yang kampungan itu? Plak. Tamparanku mendarat di wajahnya tanpa ragu. Nafasku memburu karena emosi mendengar hinaan pada orang tuaku. Cukup ya, Mas. Jangan bawa-bawa keluargaku dalam masalah ini. Dia terdiam, lalu mengepalkan tangan seakan ingin meluapkan kemarahannya. Tapi aku tidak takut. Kamu itu berubah ya, Fah? Kamu bukan Siva yang aku kenal lagi. Ucapnya. Nada suaranya terdengar lebih lirih. Aku tertawa kecil. Tentu saja aku telah berubah. Aku lelah menjadi Siva yang kalian perlakukan seperti pembantu. Kini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak olehmu dan keluargamu. Wajah Mas Reza memerah karena malu dan marah. Jangan sombong kamu, Fah. Aku yakin rumah ini hanya sewaan. Nanti saat masa sewanya habis, kamu akan kembali mengemis padaku. Aku tersenyum tipis, tapi penuh kepahitan. Lucu sekali kamu ya, Mas, bicara seperti itu. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin masih jadi pengangguran. Aku yang merekomendasikan kamu ke teman-temanku agar kamu dapat pekerjaan. Ingat itu kan, Mas? Dan sekarang kamu keluar dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tanpa menunggu jawaban, aku menutup pintu dengan keras, membiarkan dia berdiri di luar. Dari dalam, aku bisa mendengar suaranya memanggil-manggil namaku. Tapi aku tidak peduli. Kini aku berhak atas hidupku sendiri, tanpa harus tunduk pada mereka. Sore itu, ketika aku sedang menikmati teh hangat di balkon lantai 2 rumahku, sebuah suara rengekan tiba-tiba mengusik ketenanganku. Suara itu berasal dari luar, terdengar samar namun penuh dengan kepanikan. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke ujung balkon untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pandanganku tertuju pada keramaian yang tak jauh dari pintu rumah Mas Reza. Tolong, aku mohon, tolonglah aku. Jangan bikin aku malu di sini. Aku akan bayar. Beri aku waktu. Suara seorang wanita memohon dengan nada putus asa. Rupanya itu suara ibu mertuaku. Aku semakin penasaran dan memperhatikan lebih saksama. Reza,
Tolong ibu, nak. Ibu hilaf. Ibu meminjam uang ratusan juta itu untuk membeli tas-tas branded seperti teman-teman ibu. Maafkan ibu ya, nak, ucapnya sambil meratap dan menggenggam tangan Mas Reza. Jantungku berdegup kencang mendengar pengakuannya. Aku terpana. Tas-tas mahal yang sering dipamerkan oleh ibu mertuaku padaku ternyata bukan hasil dari kekayaan yang ia banggakan selama ini, melainkan hasil dari hutang. Tidak heran jika jumlahnya mencapai ratusan juta. Mengingat tas-tas itu bukan hanya satu atau dua, tetapi koleksinya tampak seperti butik berjalan. Mas Reza nampak frustasi. Wajahnya menyiratkan ketidakpercayaan sekaligus keputusasaan. Sepertinya ia pun tidak pernah menyangka bahwa ibunya bisa melakukan hal seperti itu. Bayar sekarang, atau kami laporkan ke polisi, bentak salah satu dari dua pria bertubuh besar yang berdiri di depannya. Nada mereka tegas, tanpa kompromi. Baiklah, tunggu sampai rumahku terjual. Nanti aku akan melunasi semua hutang ibu, jawab Mas Reza dengan suara bergetar. Mataku membelalak mendengar ucapannya. Rumah itu akan dijual. Tak kusangka setelah omong besar tentang kekayaan keluarga mereka, kini Mas Reza justru terpojok oleh masalah yang dibuat oleh ibunya sendiri. Aku segera berlari ke kamar, mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja, dan menghubungi seseorang yang menjadi kepercayaanku. Kesempatan seperti ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Halo, aku punya tugas penting untukmu, ucapku dengan nada tenang namun penuh ketegasan kepada orang kepercayaan keluargaku. Seseorang yang selama ini selalu bisa diandalkan dalam berbagai situasi sulit. Apa itu, Bu? Balasnya sigap. Suaranya penuh perhatian seperti biasa. Ada sebuah rumah yang kabarnya akan dijual. Aku mulai menjelaskan panjang lebar. Aku belum yakin 100% tentang kebenarannya. Tapi aku ingin kamu menyelidikinya. Cari tahu apakah benar rumah itu akan dijual. Kalau memang iya, aku ingin kamu langsung membelinya. Aku akan kirimkan alamatnya nanti. Baik, Bu. Siap, saya laksanakan, jawabnya tanpa ragu. Nada suaranya memberi kepastian yang menenangkan. Aku menarik nafas lega setelah mendengar responnya. Langkah ini bukan hanya tentang rumah itu semata, melainkan juga upayaku untuk menjatuhkan Mas Reza dan keluarganya dari kehidupan kami. Rumah itu meskipun milik Mas Reza secara hukum, sudah banyak kuberi sentuhan hingga menjadi nyaman untuk ditinggali. Setiap sudutnya menyimpan usaha dan pengorbananku, dan aku tidak ingin rumah itu jatuh ke tangan orang sembarangan. Sambil meneguk sisa teh yang mulai dingin, aku kembali duduk di balkon, memainkan ponsel untuk mengalihkan pikiranku. Layar ponsel menampilkan unggahan terbaru Nadine, adik iparku, yang sepertinya sengaja dibuat untuk menyindirku. Duh, aku mau membeli mobil baru. Pasti nanti ada yang kejang-kejang. Maaf, aku bukan tukang iri. Aku sudah kaya dari dulu. Jadi ngapain iri sama orang kaya dadakan hasil pesugihan? Aku hanya bisa tersenyum sinis membaca statusnya. Nadine memang selalu seperti itu, suka memamerkan sesuatu yang tak perlu. Tapi aku tak berniat membalas sindirannya. Biarkan saja dia puas dengan kesombongannya. Karena aku tahu, pada akhirnya dia akan menangis sejadi-jadinya melihat situasi keluarganya yang kini berada di ambang kehancuran. Saat aku masih asik dengan ponselku, tiba-tiba suara keras dari bawah rumah membuyarkan lamunanku. Sayang, teriak Mas Reza dari depan rumah. Suaranya penuh desakan. Aku melongok dari balkon, memandangnya dengan tatapan malas. Ada apa? Tanyaku ketus, tidak berusaha menyembunyikan kejengkelanku. Sayang, aku mohon bantu Mas, serunya. Wajahnya mendongak ke arahku. Ibu punya hutang 100 juta beserta bunganya. Mas harus segera melunasinya. Tolong bantu Mas, Siva.
Beri aku uang untuk melunasi semua hutang ibu. Nada suaranya penuh harap, seolah aku adalah satu-satunya penyelamatnya. Aku menatapnya dengan dingin. Maksud kamu apa, Mas? Kamu ingin meminjam uang dariku? Bukan meminjam, aku meminta. Jawabnya cepat, tanpa rasa ragu. Lagi pula, kamu adalah istriku. Tugas seorang istri adalah membantu suaminya, apalagi saat suaminya sedang kesusahan. Aku tidak mau tahu, Siva. Kalau kamu tidak punya uang, minta saja kepada bapakmu yang katanya sekarang kaya raya itu. Ucapan Mas Reza membuat dadaku terasa berdesir. Bukan karena iba, tetapi karena marah. Aku mengepalkan tanganku, berusaha menahan emosi yang hampir meledak. Kamu sekarang datang memohon kepadaku. Bukankah dulu kamu dan keluargamu sering mengatakan bahwa aku dan keluargaku hanyalah orang miskin yang tidak berguna? Tanyaku, suaraku penuh penekanan. Wajah Mas Reza memerah. Nampak jelas ia tersinggung dengan ucapanku. Siva, aku masih ingat saat aku pernah meminta uang 100.000 darimu untuk kebutuhan mendesak, dan kamu menolaknya dengan alasan bahwa ibumu dan adikmu lebih membutuhkan. Tapi sekarang, kenapa saat ibumu terjerat hutang, aku yang harus melunasinya? Karena kamu itu adalah istriku, Siva. Seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Balasnya dengan suara meninggi. Aku tertawa dingin. Suami? Mas, suami seperti apa yang layak dituruti? Seorang pria yang hanya menjadi boneka ibunya dan adiknya, seperti kamu itu, tidak pantas dihormati, Mas. Lagi pula, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku bukan tanggunganmu, dan kamu juga bukan tanggung jawabku. Ingat ya, kita akan segera bercerai. Mas Reza terdiam, wajahnya penuh kekecewaan. Tapi aku tidak peduli. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan dia yang masih berdiri mematung di depan rumahku. Langkahku penuh keyakinan. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas dari bayang-bayang pria yang pernah kucintai itu. Pagi itu aku memutuskan untuk berjalan santai menuju rumah yang dulu pernah kutinggali bersama Mas Reza. Rasanya ada campuran nostalgia dan sedikit getir setiap kali menginjakan kaki ke tempat itu. Rumah tersebut dulunya sangat nyaman, bukan karena kemewahan bawaan, tetapi karena aku sendiri yang menatanya sesuai dengan selera dan keinginanku. Namun saat aku tiba, aura rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi hangat, melainkan penuh kekosongan dan kekacauan. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, suara keras menggema dari dalam rumah. Berapa kali aku bilang, jangan pernah menginjakan kaki ke rumah ini. Nadine, adik Mas Reza, menyambutku dengan nada tinggi, hampir seperti seorang penjaga pintu neraka. Aku tak mengindahkan perkataannya. Dengan langkah tenang, aku terus memasuki rumah dan memperhatikan sudut-sudut yang dulu penuh dengan kenangan. Sungguh ironis, rumah yang pernah begitu rapi dan bersih, kini terlihat berantakan dan tidak terawat. Sepertinya mereka memang tidak peduli, atau mungkin terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Dari ruang tengah, suara ibu mertuaku menyusul, tak kalah sinis dari Nadine. Pasti dia mau tinggal lagi di sini. Tapi dengar ya, rumah ini sudah aku jual. Aku tidak mau bertetangga lagi dengan orang sepertimu. Takut nanti kami jadi tumbal persugihan tetangga yang bersekongkol dengan jin. Katanya penuh prasangka. Aku tersenyum kecut mendengar ucapannya. Dalam hati, aku tahu alasan sebenarnya mengapa rumah itu dijual. Tumpukan hutang yang tak mampu mereka bayar. Namun aku memilih bermain dengan tenang. Oh, jadi begitu. Tapi aku dengar-dengar rumah ini dijual karena ada yang terlilit hutang banyak. Benarkah itu? Tanyaku sambil menatap langsung ke matanya. Tutup mulut kamu.
Itu hanya gosip murahan. Mana mungkin aku seorang yang kaya raya punya hutang sebanyak itu. Lihat saja tas dan perhiasanku. Semuanya cukup untuk membeli rumah barumu itu. Jawabnya dengan nada sombong, seraya memamerkan perhiasan yang terlihat murahan meskipun berkilauan. Aku terkekeh kecil lalu menimpali. Ups, tapi anak mama sendiri yang menceritakan kepadaku tentang hutang itu. Sambil berbicara, aku menunjukkan foto Mas Reza yang tergantung di dinding. Wajah ibu mertuaku memerah. Tetapi sebelum dia sempat menjawab, Nadine kembali memotong. Sudahlah, pergi saja kamu. Orang yang sudah membayar rumah ini akan segera datang. Jadi jangan berharap bisa masuk lagi ke sini, katanya, seolah mencoba mengusirku dengan otoritas palsu. Sayangnya aku masih memiliki kartu truf. Dengan santai aku berkata, "Oh, begitu. Sayangnya kalian tidak tahu ya bahwa aku adalah pembeli rumah ini. Mulai sekarang, aku itu pemilik sahnya." Kalimat itu meluncur dari bibirku dengan penuh kemenangan. Tawa mengejek segera keluar dari mulut mereka berdua. Jangan mimpi deh kamu. Rumah ini itu terlalu mahal untukmu. Lagi pula, kami tahu siapa yang akan membayar. Itu bukan kamu, seru ibu mertuaku dengan nada melecehkan. Aku tersenyum, lalu memanggil seseorang yang berdiri tak jauh dari pintu masuk. Orang ini bukan? Tanyaku sambil menunjuk orang kepercayaan keluargaku. Sayangnya, dia membeli rumah ini atas perintahku, tambahku. Mereka seketika melotot sempurna. Rasa terkejut dan tidak percaya jelas terlihat di wajah mereka. Tidak, ini tidak mungkin, gumam ibu mertua. Suaranya melemah, namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Aku lebih kaya darimu, serunya lagi. Aku menarik nafas panjang, lalu berkata dengan nada dingin. Kekayaan tidak berarti jika hanya digunakan untuk menyombongkan diri, apalagi sampai lupa melunasi hutang. Sekarang aku minta kalian segera meninggalkan rumah ini. Aku tidak ingin keluarga sombong seperti kalian ini tinggal di sini. Ibu mertuaku terlihat sangat emosi, hingga dia membuang barang-barang yang ada di hadapannya dengan kasar, seolah melepaskan amarah yang tak pernah terbendung. Dasar menantu durhaka, aku dulu yang memberimu uang, tapi sekarang kamu justru merampas semua hartaku. Mana hati nuranimu? Teriaknya, suaranya penuh kebencian dan rasa sakit. Mendengar kata-katanya, darahku mendidih. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu? Memberiku uang, bahkan ketika aku merintih dan meminta 100.000 saja, dia tidak pernah memberikannya. Semua yang dia katakan adalah kebohongan, dan aku tahu betul itu. Aku tidak pernah merampas harta ibu ya. Aku membeli rumah ini dengan hakku sendiri, dan sekarang rumah ini adalah milikku. Jawabku dengan lantang, nada suara penuh penekanan. Tiba-tiba Nadine yang selalu siap membela ibunya, ikut menyela dengan tajam. Jangan berani kamu kurang ajar kepada ibuku. Kamu itu pasti menganut ilmu hitam kan? Serunya penuh kebencian, seolah aku adalah musuh yang harus dihancurkan. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, aku menampar pipi Nadine. Plak! Suara tamparan itu menggema di udara, menandakan bahwa aku tak akan diam saja mendengar tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar itu. Sudah aku katakan berulang kali, aku tidak pernah melakukan apa yang kalian tuduhkan. Sadarlah Nadine, kamu itu tidak sekaya yang kamu kira. Jadi cobalah untuk bergaya sesuai dengan kenyataan, ujarku dengan tegas, tanpa sedikit pun ada rasa penyesalan. Namun setelah beberapa kali tamparan yang aku berikan, Nadine tetap saja tidak mau sadar. Mata penuh amarahnya tetap memandangku dengan penuh kebencian. Aku mendengus kesal, lalu beralih pada anak buah bapak yang baru saja datang. Cepat bereskan barang-barang mereka. Mereka sudah tidak berhak lagi tinggal di sini. Perintahku jelas dan tegas.
Nadine menolak dengan keras. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini sampai pembeli rumah ini yang menyuruhku. Ibu mertuaku pun menambahkan dengan nada yang penuh tuduhan. Kamu pasti bersekongkol kan dengan pembeli rumah ini untuk mempermalukan aku? Dasar tukang iri, ujar ibu mertuaku. Nampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku kini berkuasa atas rumah yang dulu mereka anggap milik mereka. Aku menarik nafas panjang, lalu mengatakan dengan mantap, aku adalah pembeli rumah ini, dan aku berhak untuk menyuruh kalian pergi dari sini. Wajah mereka berubah. Nadine nampak terkejut, sedangkan ibu mertuaku tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Sebelum mereka sempat melanjutkan kata-kata mereka, terdengar teriakan dari pintu depan. Stop! Apa yang kamu lakukan pada ibuku, Fa? Teriak Mas Reza. Suaranya penuh amarah. Aku terkejut tapi hanya sejenak. Aku hanya mengambil hakku, Mas. Aku membeli rumah ini, dan sekarang aku akan mengusir kalian semua. Jawabku dengan tenang, meskipun ada sedikit rasa kesal yang mendalam. Mas Reza yang awalnya terlihat marah, perlahan mulai tenang. Wajahnya yang semula merah padam, kini mulai berubah. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi, kamu yang membeli rumah ini ya sayang? Tanyanya dengan wajah yang nampak lebih cerah. Seolah perasaan kecewa dan marahnya mulai sirna begitu mendengar jawabanku. Aku memutar bola mata malas. Aku tahu benar kalau dia pasti punya maksud tertentu di balik sikapnya yang tiba-tiba baik. Iya, Mas. Aku yang membeli rumah ini, dan aku sekarang berhak atas semuanya. Jawabku dengan nada santai namun penuh makna. Benar, Bu. Siva pasti yang membayar semua hutang kita kan? Dia kan istri penurut, kata Mas Reza dengan penuh keyakinan. Tapi sertifikat rumah ini sudah dibawa, jawab ibu mertuaku ragu-ragu, mencoba mengelak. Apapun bisa diatur, Bu. Tinggal minta Siva saja, jawab Mas Reza dengan yakin, seakan semua bisa diselesaikan dengan mudah. Aku menatap mereka dengan tatapan datar, tak terpengaruh dengan kebohongan dan usaha mereka untuk mengendalikan situasi. Mereka pikir aku akan terus menjadi budak mereka. Tapi sekarang, aku sudah berubah. Aku bukan lagi orang yang bisa dipermainkan. Aku tidak sudi rumahku ditempati oleh orang-orang sombong seperti kalian, ujarku dengan penekanan yang jelas, menegaskan bahwa rumah ini adalah milikku, dan mereka tidak lagi menginjakkan kaki di sini. Mas, kamu jangan mau diatur sama dia, Mas. Nadine mulai berusaha melawan, tetapi aku tidak lagi peduli dengan apa yang dia katakan. Nadine, diamlah, bentak Mas Reza. Kali ini dia sudah mulai merasa tak nyaman dengan sikap adiknya yang terlalu berlebihan. Nadine yang merasa terhina dengan santai berkata, tenang saja, Mas. Aku punya pacar kaya raya yang melebihi kekayaan palsu wanita ini. Kita lihat saja siapa yang lebih kaya nanti, kata Nadine dengan penuh keangkuhan. Oh, baguslah kalau begitu, jawabku tanpa ekspresi, tidak terpengaruh sedikit pun oleh perkataan Nadine. Dia pun mengambil barang-barangnya yang sudah dikemasi oleh para pesuruhku. Mana barang-barangku? Tanyanya, sambil mengambil barang-barangnya yang telah disiapkan. Sebentar, jawabku. Mataku langsung tertuju pada kotak perhiasan yang terlihat familiar. Ini kotak perhiasanku bukan? Kenapa bisa ada di kamarmu? Dan ini tas milikku juga. Kenapa bisa ada pada ibu? Tanyaku dengan nada dingin, sambil mengambil semua barang-barang yang jelas-jelas milikku. Ibu mertuaku hanya menjawab dengan sombong. Ambil saja semua barang-barangmu. Aku tidak butuh lagi. Anakku sudah punya pacar kaya raya, jadi aku tidak membutuhkan kamu lagi, katanya dengan penuh kebanggaan, sambil merebut barang-barangnya kembali. Ekspresi mereka pun berubah ceria saat melihat mobil berwarna silver berhenti di depan rumah. Lihatlah itu, pacarku sudah datang menjemputku,
Tadinya aku mau jalan berdua, tapi karena perusak ini mengacaukan semuanya, ya sudah, kita pulang saja pakai mobil pacarku, ucap Nadine dengan nada sombong. Mataku langsung tertuju pada mobil itu dan pria yang berada di dalamnya. Bukankah dia? Aku teringat, sebulan yang lalu aku pernah melihatnya. Kenapa bengong? Terkejut ya? Orang miskin yang aku kaya seperti kamu itu mana bisa beli mobil seperti pacarku? Ejek Nadine sebelum dia bergegas pergi, menyusul pacarnya. Aku mengabaikan kata-katanya dan segera mengambil ponselku. Aku perlu mengetahui siapa pria itu. Selidiki orang ini, kutulis pesan singkat kepada orang kepercayaanku. Seminggu setelah kejadian itu, aku tengah duduk di ruang keluarga, asik bermain dengan ponselku. Ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras, membuatku terkejut. Tanpa membuang waktu, aku segera berdiri dan berjalan menuju pintu untuk membukanya. Begitu aku membuka pintu, ternyata Mas Reza berdiri di sana dengan ekspresi wajah yang tidak terlalu ramah. "Apa yang kamu inginkan lagi?" tanyaku dengan suara lantang dan tegas, tidak ingin memberikan ruang untuk perdebatan lebih lanjut. "Aku hanya ingin mengambil sisa barangku, Fa. Sekarang aku sudah lebih kaya darimu berkat pacarnya Nadine. Jadi jangan sok-sokan dengan gaya hidupmu yang seolah-olah lebih hebat," ujar Mas Reza sambil melangkah masuk dengan cara yang agak memaksa, seolah rumah ini masih miliknya. "Oh, kita lihat saja nanti," jawabku sambil sedikit mendengus dan melangkah mundur. Aku kembali duduk di kursi ruang keluarga, tanpa terburu-buru mengurus apa yang diminta oleh Mas Reza. Bagiku sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah ini, jadi biarkan saja dia mengambil apa yang tersisa. Namun beberapa saat setelah itu, Mas Reza mulai terdengar gusar. "Di mana jam tanganku?" tanya dia dengan suara agak keras, seolah memerintah. "Jam tanganmu? Apa aku tidak salah dengar? Itu kan pemberian dari bapakku yang dulu kamu sebut sebagai sampah. Kenapa sekarang kamu mencarinya?" jawabku dengan nada yang tak kalah keras. Aku memang sengaja menegaskan kata-kataku agar dia tahu betapa rendah hatinya dulu dan betapa berubahnya sikapnya setelah merasa punya kekayaan yang baru. Mas Reza nampak memerah, wajahnya menunjukkan kekesalan yang jelas. Aku tahu, aku berhasil menohoknya dengan perkataanku. Dia memang sering merendahkan orang lain, dan aku tidak akan membiarkan dia merasa menang dengan cara seperti itu. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, mengalihkan perhatian kami. Tring! Suara notifikasi itu memecahkan ketegangan yang ada di ruangan. "Halo, Bu," terdengar suara Mas Reza menjawab telepon. Dari seberang, suara ibu mertuaku terdengar dengan nada panik. "Reza, tolong Ibu. Mobil yang dipinjamkan adikmu pada pacarnya diambil paksa oleh seseorang. Ibu dan adikmu sekarang terpaksa diturunkan di tengah jalan." Aku hanya bisa tersenyum tipis, merasa puas dengan apa yang baru saja aku dengar. Semua barang-barang berharga milikku kini sudah aman berada di tanganku, dan aku merasa sudah cukup memberi pelajaran kepada mereka. Mereka yang dulu merendahkan dan memandang rendah orang lain, kini harus merasakan akibatnya. Aku tidak akan lagi dipermalukan atau direndahkan. Mereka yang begitu sombong, kini harus menghadapinya. Aku menatap Mas Reza dengan pandangan tajam. "Nah, bagaimana sekarang, Mas? Masih mau menyombongkan diri setelah apa yang baru saja terjadi?" tanyaku dengan nada penuh penekanan.